Halo teman Billy, jumpa lagi dengan Billy Auto Detailing. Hari ini kita kedatangan sebuah motor yang lumayan rare di Indonesia, yaitu motor Modenas Dynamic. Dan ini motor ini baru selesai di repaint ya teman-teman, dengan warna Blue Dolphin. Dan sang owner ingin membuat motornya menjadi lebih ganteng lagi. Jadi setelah di repaint atau setelah dicat ulang itu sebaiknya di detailing dulu ya teman-teman, dipoles biar lebih maksimal gantengnya. Oke, langsung saja kita mulai proses detailingnya ya teman-teman. Biasanya kalau repaint itu penyakitnya adalah kulit jeruk ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bikin catnya menjadi flat. Setelah kita amplas, ini mulai kelihatan ya teman-teman, kulit jeruknya itu jadi ada pori-pori gitu teman-teman, seperti kulit jeruk. Nah, itu pengen kita bikin lebih halus lagi agar catnya menjadi lebih flat. Di sini kita menggunakan dua tahapan ya teman-teman. Kita mulai tahap dari 2000 dulu dan kita lanjutkan dengan 2500, dan itu sudah cukup ya teman-teman untuk menghilangkan kulit jeruknya, bisa membuat menjadi lebih flat kembali. Nah, ini juga kelihatan ya teman-teman, ada kulit-kulit jeruknya. Kalau kita lebih perhatikan lebih pelan ya, nggak tahu ini kalau di kamera ini nampak ya teman-teman, semoga teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini juga pelan-pelan saja kita kerjakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke area batok ya teman-teman. Nah, di sini juga pelan-pelan saja. Nah, ini terlihat ya teman-teman, kulit jeruknya lumayan merata di semuanya. Dan juga ini hanya kerjakan di bidang yang sekiranya bisa kita poles ya teman-teman, jangan dipaksakan mau di sanding semua. Jadi kita juga harus tahu gitu kemampuan alat kita seberapa gitu. Nah, ini bagian sayap masih terlihat juga ya teman-teman. Udah kita kerjakan yang tahap pertamanya. Oke, kita lanjutkan buat lebih halus kembali. Dan juga tips untuk melakukan sanding ini jangan terburu-buru ya teman-teman. Kita lakukan pelan-pelan saja karena ini wet sanding, jadi tidak begitu terlihat hasilnya sebelum kita lap kering. Nah, ini kita sanding pelan-pelan, terus kita lap kering, kita lihat hasilnya. Kalau masih kurang diulangi lagi gitu terus sampai ketemu hasil yang kita inginkan. Jangan kita pengen sekali sanding selesai ya teman-teman, karena itu nggak akan bisa. Takutnya terlalu kita paksa nanti bisa menjadi botak catnya. Lebih baik kita pelan-pelan saja. Nah, ini bagian tutup bodi belakang ya teman-teman. Setelah kita sanding tahap awal kelihatan itunya. Nah, ini setelah selesai kita sanding jadi mulus semua. Nanti kita poles. Oke, kita lanjut ke bodi belakang ya teman-teman. Ini biar enak ngerjainnya, behelnya kita lepas. Yang bisa kita lepas ya teman-teman, biar lebih luas area kerjanya. Ini pelan-pelan 2000 naik ke 2500. Ini bodinya lumayan panjang ya teman-teman, jadi enak ngerjainnya. Kalau bodi yang lain kan kadang terlalu singkat ya, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan aja. Nah, ini setelah kita sanding teman-teman, bodi yang belakang ini yang terlalu terlihat ya, awalnya ini sangat terlihat ininya, kulit jeruknya, dan akan kita bikin flat.
Oke, kita lanjut ke sayap depan kanan lagi ya teman-teman. Nah, ini kita kerjakan lagi. Yang sulit, yang bidangnya sempit gak usah dikerjakan ya teman-teman. Yang bidang yang lapang-lapang saja kita kerjakan. Nah, ini terlihat ya teman-teman kulit jeruknya. Ya, mungkin bagi sebagian orang tidak begitu terlihat. Namun kalau yang suka motor atau suka otomotif itu biasanya matanya lebih jeli ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap pemolesan ya teman-teman. Setelah tahap sanding atau pengamplasan selesai, kita mulai kerjakan pemolesannya. Kita hilangkan bekas-bekas amplasannya tadi. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Yang kanan sudah kita kerjakan, yang kirinya belum. Jadi catnya itu sangat bagus nanti hasilnya teman-teman kalau udah di sanding dan di polishing. Dan ini hasilnya teman-teman setelah kita poles. Jadi glitternya itu lebih keluar ya teman-teman, karena clear di atasnya kan sudah flat. Jadi dia tidak ada lagi yang menghalangi glitternya tersembunyi karena tekstur kulit jeruk itu. Jadi setelah kulit jeruknya hilang, glitternya lebih keluar lagi ya teman-teman. Jadi bening gitu. Jadi seperti kaca di atasnya, lalu glitternya ada di bawah gitu. Pada tahap pemolesan ini kita menggunakan 3-step polishing ya teman-teman. Jadi pad pertamanya kita menggunakan pad cutting untuk membongkar hasil sandingan. Setelah hasil sandingannya hilang, kita lanjutkan dengan pad finish dengan kompon yang soft cut saja. Jadi membuat clearnya lebih halus lagi. Dan juga nanti di finishing terakhir kita buat lebih halus lagi dengan pad finish dan juga sio. Nah, di sini kita juga menggunakan extender ya teman-teman. Jadi lebih panjang untuk menjangkau daerah-daerah yang sempit. Dan perlu diingat, teknik ini hanya berlaku pada kendaraan atau motor yang sudah di repaint ya teman-teman. Jangan coba-coba ini pada motor yang catnya masih asli, karena cat asli itu sangat tipis ya teman-teman. Takutnya nanti kalau di sanding malah membuat botak, bukan membuat makin bagus. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini ya teman-teman. Ini ada bagian apa sih namanya, kayak tutup baterai warna hitam. Ini dia kecil, tapi ini nggak bisa dilepas teman-teman. Ini udah nempel gitu ke bodi belakang, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan saja. Sampai juga kita pada bodi belakang yang tadi, yang sangat ketara kulit jeruknya ya teman-teman. Dan tadi sudah kita lihat sudah mulus lagi, sudah tidak ada kulit jeruknya. Kita lanjut, kita poles. Nah, ini yang kanan sudah, yang kirinya belum. Jadi ini catnya sangat unik ya teman-teman. Jadi partikel di dalamnya itu ada warna keemasannya gitu. Jadi cakep gitu, kalau terkena sinar emas-emasnya keluar gitu. Dan ini hasilnya setelah kita poles ya teman-teman. Nah, ini kalau dikasih cahaya lampu cakep gitu kelihatannya. Apalagi kalau di luar ya, mungkin terkena cahaya matahari mungkin cakep juga. Oke, kita geser ke sebelahnya, ke bodi belakang sebelahnya. Langsung saja kita kerjakan.
Pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini kita pakai pad ukuran kecil saja karena bidangnya juga nggak terlalu besar. Dibantu juga dengan extender, jadi lebih enak mengerjakannya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Yang kanannya sudah kita kerjakan dan yang kirinya belum. Dan ini hasilnya pada bodi belakang kanan ya teman-teman. Keren banget ini. Ada goldnya ya, warna emas-emasnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya ya teman-teman, cover bawahnya. Dan ini hasilnya setelah cover bawahnya kita poles ya teman-teman. Gimana? Jadi cakep banget ya. Sama seperti sisi kiri tadi, kita lanjut lagi pemolesan sisi kanannya ya teman-teman. Ini sayapnya yang bisa terjangkau mesin saja kita polesnya teman-teman, jangan menyulitkan diri sendiri. Oke, langsung kita lanjut ke sayap yang depannya. Nah, ini kalau kita pakai pad kecil ini sangat ketolong ya teman-teman, karena kalau pakai pad besar maka dikhawatirkan akan mengganggu atau merusak bagian yang lain gitu. Dan juga nggak maksimal kerja kita. Jadi kita lebih milih menggunakan pad kecil saja. Sampai juga kita pada tameng depan ya teman-teman. Yang kanannya udah kita kerjakan tadi dan yang kirinya belum. Oke, kita kerjakan saja teman-teman. Namanya juga detailing, jadi sebisa mungkin semua bagian yang bisa kita poles kita kerjakan. Ini bagian depan ya teman-teman. Ini mungkin tidak begitu pengaruh atau tidak begitu terlihat, tapi tetap kita sanding dan tetap kita poles juga. Oke, lanjut ke batok ya teman-teman. Batok depan ini kita kerjakan dulu yang sisi kanannya, pelan-pelan saja. Ini banyak lekukannya ya teman-teman, hati-hati mengerjakannya. Nah, ini hasilnya cakep ya, kena cahaya tuh keren. Yang kanannya sudah dan yang kirinya belum ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita selesaikan batoknya. Nah, ini yang bagian yang paling suka ya teman-teman. Yang paling saya suka itu, nah ini, melihat ini. Jadi setelah dipoles sudah flat semuanya, maka teksturnya sangat terlihat. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tahap pemolesan selesai, kita mandikan dulu ya teman-teman motornya. Ini persiapan untuk naik coating biar debu-debu atau kotoran yang masih menempel itu hilang. Kita persiapan naik coating.
Sampailah kita pada tahap akhir detailing ini, dan ini menjadi tahapan yang paling gampang dalam detailing, yaitu tahapan pemberian lapisan nano keramik coating. Yaitu cara kerjanya, cairan coatingnya kita tuangkan ya teman-teman, kita tuangkan di aplikator pad, lalu kita usapkan ke seluruh bagian bodi yang ingin kita proteksi. Tak lupa nanti setelah selesai kita usapkan lapisan nano keramik coatingnya, itu nanti kita lap lagi dengan microfiber. Cuma gitu aja ya teman-teman, tapi hasilnya ini akan sangat luar biasa. Dan beginilah hasil akhirnya ya teman-teman, setelah kita lakukan detailing pada motor Modenas Dynamic ini. Gimana teman-teman, jadi lebih ganteng ya teman-teman dari sebelumnya. Setelah kita sanding, kita polishing, lalu kita beri lapisan nano keramik coating, jadi makin sempurna gantengnya. Bagi teman-teman Billy yang ingin merawat kendaraannya, baik mobil maupun motor, silakan datang ke workshop kami, Billy Auto Retailing, Jalan Beringin Patra, B2 nomor 6, Kota Dumai. Silakan di like dan subscribe channel ini untuk menyaksikan video kami berikutnya. Kami undur diri. Terima kasih buat yang telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Bye bye.